Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli dengan ketiga rekan saya yaitu Sonia Angelina Bahama Putri, Naomi Asindi, dan Maya Septania Wardani. Di sini kami akan membahas materi mengenai penyesuaian diri ambang masa pensiun, masa usia lanjut, bahaya pekerjaan dan perkawinan, penilaian penyesuaian diri dengan usia madya. Langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, saya Maya Septania Wardani. Saya akan menjelaskan materi penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena perceraian, kematian, dan menikah lagi. Individu dalam kehidupannya akan mencapai tahap di mana individu akan menikah atau berpasangan dengan orang lain. Pada waktu tertentu, individu juga akan mencapai tahap kehilangan pasangannya. Kehilangan pasangan hidup dapat disebabkan karena perceraian atau karena kematian. Tetapi pada lansia, kehilangan pasangan hidup lebih banyak disebabkan oleh kematian salah satu pasangan. Pengalaman akan kematian orang terdekat akan menimbulkan trauma dan akan mempengaruhi perspektif individu terhadap kematian. Kemampuan dan jenis penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu jenis kelamin dan kondisi ekonomi, lamanya sudah ditinggalkan pasangan, serta lingkungan tempat tinggal. Penyesuaian diri karena kehilangan pasangan antara pria dan wanita berbeda. Pria akan mengalami adanya perasaan kesepian, sedangkan wanita bermasalah karena berkurangnya pendapatan. Pria merasa kesepian karena merasa tidak siap untuk hidup sendiri dan mengatur kehidupannya yang biasa dilakukan oleh seorang istri. Pria harus hidup menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya atau kerabat dekat lainnya. Sedangkan pada wanita, ia akan mengalami berkurangnya pendapatan. Terlebih wanita dalam budaya timur banyak bergantung pada penghasilan suami. Tetapi wanita dapat lebih menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya apabila harus tinggal bersama. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki sifat keibuan yang tinggi. Wanita mencurahkan hidupnya untuk keluarganya karena keluarga merupakan sumber kepuasan dan harga diri. Ed Wader menyatakan bahwa wanita lebih siap menyesuaikan diri kehilangan pasangan hidup daripada pria. Meskipun duda biasanya lebih baik secara finansial daripada janda, tetapi duda lebih sulit menghadapi tugas-tugas rumah tangga. Faktor lain yang bisa dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri yaitu tempat tinggal dan lingkungan. Apabila dalam suatu tempat tinggal dan lingkungan itu bisa membuat dia nyaman dan bahagia, lama-kelamaan dia sudah akan bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya, serta tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Seorang ahli berkata bahwa pensiun dapat merupakan akhir pola hidup atau masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai, dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu. Pensiun dapat saja berupa sukarela atau kewajiban yang terjadi secara reguler atau lebih awal. Beberapa pekerja menjalani masa pensiun secara sukarela. Seringkali sebelum masa usia pensiun wajib, hal ini mereka lakukan karena alasan kesehatan atau keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti buat diri mereka daripada pekerjaannya. Masa usia lanjut tidak dapat digambarkan dengan jelas, karena setiap individu berbeda-beda. Sikap-sikap sebelumnya, situasi kehidupan, dan kekuatan fisik mempengaruhi penyesuaian diri pada tahap-tahap terakhir kehidupan ini. Masalah-masalah utama dan penyebab gangguan kepribadian usia lanjut adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan, perasaan semakin kurang berguna, dan perasaan terisolasi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Musni, permasalahan yang sering dihadapi biasanya berhubungan dengan ekonomi, dikarenakan penghasilan yang tidak ada lagi dan hanya mengandalkan pemberian dari anak. Lebih lanjut, beliau menjelaskan, setelah memasuki masa pensiun, beliau agak mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang luas, dikarenakan keterbatasan fisik. 12 dari pernyataan dan pendapat di atas diketahui bahwa kesehatan, ekonomi, dan keluarga merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi pada masa lansia. Pada masa ini seringkali ada keadaan terpaksa, yakni ketergantungan fisik, sosial, dan ekonomi, terutama kepada keluarga yang mungkin dipersulit dengan keadaan ditolak.
Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek, yaitu fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi, labil, mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Lansia dengan problem tersebut menjadi rentan mengalami gangguan psikiatrik seperti depresi, kegilaan, dan kecanduan obat. Pada umumnya, masalah kesehatan mental lansia adalah masalah penyesuaian. Penyesuaian tersebut karena adanya perubahan dari keadaan sebelumnya, atau fisik masih kuat, bekerja dan berpenghasilan menjadi kemunduran. Baiklah, materi ketiga yaitu penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut. Ketika persentase orang yang berusia tua semakin banyak, masa hidup sebenarnya tetap tidak berubah sejak awal pencatatan sejarah. Masa hidup adalah batas atas dari hidup, jumlah maksimum dari tahun-tahun di mana individu dapat hidup. Masa maksimal dari manusia kurang lebih usia 120 tahun. Maka, masa lanjut usia adalah suatu masa yang memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam periode perkembangan manusia, menurut Santrok tahun 2000. Wibisono dalam Marsetio tahun 1992 menyebutkan bahwa lanjut usia sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai lanjut usia tersebut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, dari zaman ke zaman selalu ada saja yang memimpikan untuk tidak mengalaminya. Ada banyak usaha untuk mempertahankan kemudaan dan banyak gangguan atau problem kejiwaan yang berkaitan dengan lanjut usia, menunjukkan besarnya pengaruh perubahan akibat lanjut usia tersebut bagi kehidupan manusia. Hafiges dan Duval dalam Hardiwinoto tahun 1991 menguraikan 7 jenis tugas perkembangan atau developmental tasks selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lanjut usia, yaitu 1. Penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis. 2. Penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan. 3. Menemukan makna dan kehidupan. 4. Mempertahankan pengaruh hidup yang memuaskan. 5. Menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga. 6. Penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia. Dan yang ketujuh, menerima dirinya sebagai seorang lanjut usia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nomia Cindi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahaya pekerjaan dan perkawinan pada usia madya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahaya pekerjaan. Jenis dan macam bahaya yang timbul dalam proses penyesuaian terhadap pekerjaan pada usia madya, di mana beberapa dari bahaya tersebut merupakan ciri dari periode tersebut dan ada 8 bahaya yang dianggap umum dan serius. Yang pertama, kegagalan dalam mencapai cita-cita awal. Kegagalan dalam mencapai cita-cita hidup yang sejak awal telah diimpikan oleh orang berusia madya, mengakibatkan menurunnya sikap egonya karena ia tahu bahwa usia madya merupakan saat pencapaian puncak prestasi dan oleh sebab itu, ia tampaknya tidak berminat lagi untuk meraih cita-citanya di saat usia sudah cukup lanjut. Yang kedua, mandirinya kreativitas. Kebanyakan para pekerja pada usia madya menampilkan gejala kreativitas kerjanya mundur. Hal ini mengakibatkan orang merasa kurang dengan prestasi yang diperolehnya dan menyatakan bahwa kreativitasnya sudah tidak sehebat yang pernah dicapai dulu. Yang ketiga, kebosanan. Perasaan bosan selama masa dewasa dini juga merupakan bahaya dalam bekerja. Karena hal itu akan mempengaruhi pekerja usia madya melebihi kebosanan pekerja yang lebih muda. Karena kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih menarik semakin lama semakin kecil kemungkinan. Perasaan bosan umumnya menjangkiti pekerja industri yang menghadapi kenyataan bahwa otomatisasi peralatan pabrik secara meningkat, menggantikan pekerjaan setiap individu pekerja. Yang keempat, keagungan. Kecenderungan menjadi agung bisnis dalam bidang usaha. Industri dan pekerjaan profesional lainnya juga merupakan bahaya pekerjaan bagi para pekerja yang berusia madya dewasa ini. Karena kebiasaan bekerja dalam situasi yang ramah, situasi kerjanya tidak formal,
di mana ia tahu setiap teman sejawatnya, kapan waktu untuk istirahat dan kesempatan santai lainnya, kapan waktu untuk mengobrol dengan kawan, bekerja dalam kelompok besar, merupakan ciri-ciri suasana bebas dari lingkungan kerja. Perasaan terperangkap. Banyak pekerja usia madya yang merasa terperangkap dalam pekerjaan sebagai sisa hidupnya, dan merasa tidak akan dapat untuk membebaskan diri sendiri sampai ia menjadi usia pensiun. Yang keenam, pengangguran. Masalah pengangguran selalu menjadi masalah yang sangat serius, terlebih lagi dalam situasi resesi ekonomi, daripada pada masa tidak resesi. Orang dewasa muda yang dipecat atau yang berhenti dari pekerjaannya biasanya dapat memperoleh pekerjaan baru dalam tempo yang relatif singkat. Yang ketujuh, sikap tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Sikap tidak menyenangkan terhadap pekerjaan dapat menimbulkan efek yang merusak pada prestasi kerja dan penyesuaian pribadi para pekerja berusia madya. Yang kedelapan, terakhir, mobilitas geografis. Beberapa pekerja dihadapkan dengan keharusan untuk pindah ke masyarakat lain yang jaraknya sering puluhan kilometer jauh dari rumah di mana ia sekarang tinggal, untuk bekerja pada pekerjaan yang sama atau mencari pekerjaan baru agar ia tidak menganggur. Yang kedua, bahaya perkawinan. Bahaya perkawinan sering lebih serius dibandingkan dengan pada masa dewasa dini, karena kesempatan untuk membangun penyesuaian yang baik berjalan lambat daripada berjalannya waktu, dan pada waktu anak-anak meninggalkan rumah, motivasi orang dewasa untuk menjaga situasi keluarga yang bahagia menurun. Yang pertama dari bahaya perkawinan ialah kebosanan. Wanita yang membaktikan seluruh masa hidup dewasanya untuk mengurusi rumah tangga menjadi bosan pada usia madya, pada ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita usia madya dewasa ini melihat bahwa ada kesempatan untuk maju dalam dunia kerja, kemudian memutuskan untuk belajar keterampilan baru atau berusaha memperbaiki keterampilannya yang mulai memudar dengan cara masuk kursus atau kuliah lagi. Yang kedua, oposisi terhadap perkawinan anak. Masalah yang serius kadang-kadang timbul pada waktu seorang anak usia remaja atau anak yang sudah dewasa menikah dengan seseorang, sedang orang tuanya tidak setuju. Yang ketiga, ketidakmampuan membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangan sebagai pribadi. Salah satu tugas penting yang perlu dikembangkan pada usia madya adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Hal ini khususnya sulit bagi wanita karena masalah yang dihadapinya dalam melakukan penyesuaian yang memuaskan terhadap peran baru yang harus ia mainkan sekarang, yakni bahwa anak-anak telah meninggalkan rumah. Bahaya penyesuaian ini juga dialami oleh pria. Yang keempat, penyesuaian seksual. Kegagalan dalam mencapai hubungan yang baik dengan pasangan mempunyai efek balik dalam penyesuaian seksual selama masa usia muda. Faktor tersebut membahayakan penyesuaian perkawinan dan sangat menambah kekecewaan terhadap perkawinan selama periode tersebut. Yang kelima, merawat orang tua usia lanjut. Merawat orang tua usia lanjut di rumah sendiri merupakan bahaya yang serius bagi kebanyakan pasangan usia madya, karena tugas tersebut mengganggu penyesuaian mereka satu sama lain setelah anak-anak mulai meninggalkan rumah. Akibatnya penyesuaian seksual akan terpengaruh. Yang keenam, hilangnya pasangan. Hilangnya pasangan karena kematian atau perceraian selama usia madya merupakan bahaya terhadap penyesuaian sosial dari pribadi yang baik, karena banyaknya masalah. Karena itu, perceraian atau ancaman perceraian adalah salah satu dari seluruh bahaya perkawinan yang paling serius pada usia madya. Karena perceraian pada usia madya merupakan operasi besar bagi suami maupun istri, maka mereka tidak buru-buru menerobos untuk mengatakan dan meminta cerai tanpa pikir panjang lebar, seperti yang banyak dilakukan pasangan muda. Bagaimanapun juga, ada bukti bahwa perceraian pada usia madya berasal dari kondisi keluarga yang semakin memburuk, yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, yang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi. Yang terakhir, kawin lagi. Kawin lagi pada usia madya nampaknya menjadi berbahaya, khususnya apabila karena perceraian. Selama masalah keuangan merupakan penyakit bagi orang dewasa yang lebih muda.
yang kawin lagi setelah cerai. Masalah penyesuaian terhadap masing-masing dan terhadap pola hidup baru merupakan gangguan yang lebih menonjol bagi keberhasilan pernikahan pada usia madya. Hal ini selalu sulit bagi usia madya untuk mengubah peran dan mengikuti pola hidup yang baru. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.